Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke sebanyak mungkin teman, sahabat, keluarga, pasangan, maupun ke semua platform media sosial Anda, Facebook, Instagram, maupun grup-grup WhatsApp yang Anda miliki, sehingga kami dapat memberikan lebih banyak insight dan juga edukasi di bidang investasi, insight psikologi maupun pasar modal. Yuk kita mulai. Siapa sih yang nggak tahu emas? Banyak sekali orang yang mengatakan bahwa emas adalah salah satu alat investasi. Yuk kita kenal lebih dalam tentang emas. Banyak orang yang mempertimbangkan emas atau logam mulia sebagai salah satu instrumen investasi, karena emas dianggap memiliki beberapa kelebihan umum. Antara lain, yang pertama, emas itu biasanya liquid dan tidak mudah tergerus inflasi. Yang kedua, emas atau logam mulia harganya cenderung stabil, bahkan naik. Yang ketiga, emas tidak mudah rusak dan mudah disimpan. Misalnya ada kasus banjir atau kebakaran, emas jelas lebih aman daripada uang tunai. Memang betul, ada kemungkinan juga dapat terjadi penurunan harga emas. Namanya investasi, resiko pasti selalu ada, dan juga selalu ada fluktuasi harga. Namun dalam jangka panjang, emas dinilai lebih aman, karena seperti layaknya properti, emas juga semakin langka. Kelangkaan inilah yang akan menyebabkan harga emas akan terus naik. Sesuai logika, di mana demand yang tetap dan supply-nya semakin menurun, maka harga sebuah benda akan semakin naik. Nah, bagi Anda, investor yang tidak terburu-buru dan suka main aman, investasi ini cocok bagi Anda. Tapi sebelum memulai investasi emas, yuk kenalan lebih jauh dengan si emas itu sendiri dan beberapa alasan kita untuk berinvestasi di emas. Yang pertama, warna dan karat emas. Emas atau logam mulia cenderung dilebur dengan logam lain karena sifatnya yang lunak. Selain untuk mengatasi kelunakannya, peleburan tersebut juga kerap dilakukan untuk memperoleh warna yang diinginkan. Dengan demikian, sesuai dengan kadar peleburannya, diperoleh warna dan karat emas yang bervariasi. Jadi, untuk lebih mengenalnya, mari kita pelajari satu-satu, yaitu emas merah yang merupakan campuran antara emas murni dan tembaga, emas kuning, emas murni plus perak murni, emas putih adalah emas murni plus timah plus nikel plus perak murni, emas hijau adalah emas murni plus perak murni plus kadmium dan tembaga, emas biru adalah emas plus besi, emas jingga adalah emas murni ditambah perak dan tembaga. Lalu emas coklat adalah emas murni ditambah palladium dan perak murni. Emas ungu adalah emas murni ditambah aluminium. Sedangkan emas abu adalah emas murni ditambah tembaga dan besi. Selain perbedaan warna, perbandingan jumlah logam dalam peleburan juga menyebabkan perbedaan karat emas. Emas pada umumnya bervariasi mulai dari 1 hingga 24 karat tergantung pada kemurnian emas yang dilebur. Jadi kalau yang disebut emas 24 karat adalah
24 bagiannya terdiri dari emas murni. Sedangkan kalau misalnya 22 karat, ada 22 bagian emas murni dan 2 bagian logam lain. 20 karat, 20 bagian emas murni dan 4 bagian logam lain, dan seterusnya. Jadi dalam standar umum yang biasa ditemui adalah emas 24 karat 99% emas murni, emas 22 karat adalah 91,7% emas, dicampur bahan lainnya 8,3%, biasanya perak. Emas 24 karat adalah 83,3% emas, emas 18 karat adalah 17% emas, emas 16 karat adalah 66,6% emas, dan emas 14 karat 58,5% emas. Nah, dalam menghitung berat dan ukuran emas digunakan beberapa istilah yang tidak umum bagi masyarakat. Yang paling umum adalah troy ounce. Ya, ini yang sering dipakai untuk menentukan harga emas dunia. Per troy ounce berapa US dollar? Nah, 1 troy ounce adalah 31,1034 gram. Gitu ya. Jadi dalam emas dan perak juga dikenal istilah dinar dan dirham. Tahukah apa Anda artinya? 1 dinar emas atau koin emas berkadar 22 karat itu seberat 4,25 gram. Dirham perak, yaitu koin perak murni, seberat 2,975 gram. Alasan untuk Anda untuk memulai investasi emas ada beberapa. Yang pertama, meski dinilai menguntungkan, nyatanya banyak juga yang ragu di dalam investasi emas. Banyak anggapan investasi emas mahal dan dibutuhkan waktu lama untuk dapat merasakan keuntungannya. Nah, jika Anda masih ragu, yuk kita lihat beberapa potensinya supaya Anda tidak ragu lagi ya. Yang pertama, potensi keuangan cukup tinggi. Jika membandingkan kenaikan emas, biasanya kenaikan tersebut antara 10-20% per tahun. Nilai ini jelas lebih tinggi daripada tingkat inflasi. Oleh karena itu banyak yang mengungkapkan bahwa emas nggak mudah tergerus oleh inflasi. Yang kedua, likuiditas tinggi. Emas merupakan salah satu instrumen investasi paling liquid. Artinya emas sangat mudah dicairkan atau diuangkan, bahkan lebih liquidnya properti, reksadana, dan investasi berbasis kertas lainnya. Contohnya, saat Anda ingin mencairkan emas, Anda tinggal berangkat ke toko emas. Yang ketiga, harga emas tidak dapat diganggu gugat. Beda dengan uang tunai yang bisa berubah nilainya akibat redenominasi, harga emas tidak dapat diganggu gugat. Harga emas sepenuhnya bergantung pada nilai pasar yang adil dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Yang keempat, kuasa penuh. Bila Anda membeli emas, maka Anda dapat memperoleh kepemilikan mandiri, di mana emas batangan tersebut adalah milik Anda sepenuhnya. Dengan kata lain, Anda memiliki kuasa penuh atas emas tersebut. Nah, jika Anda gemar berinvestasi emas, tentunya Anda juga tahu bahwa ada emas antam yang harganya cenderung lebih mahal. Pernah ada yang tanya kepada saya, apa sih sebenarnya bedanya emas pasar dan emas bersertifikat antam? Mana yang lebih baik dipilih? Sebelum kita jawab, saya ingin menjabarkan bahwa baik emas pasar maupun emas antam sama-sama berupa logam mulia. Tentunya pasti bernilai dan liquid di mana-mana. Namun emas antam memang merupakan emas yang dikeluarkan oleh BUMN PT Aneka Tambang. Dikeluarkan ya, bukan diproduksi. Nah, jadi apa bedanya antara emas pasar dan emas antam? Berikut beberapa perbedaan antara emas pasar dan emas antam. Yang pertama, emas antam memiliki sertifikat yang membuktikan keasliannya sehingga tidak membutuhkan uji kemurnian lagi saat dilakukan jual beli. Yang kedua,
emas antam sudah memiliki ukuran yang jelas, misalnya 5 gram, 10 gram, dan seterusnya. Sehingga Anda harus selalu membeli sesuai dengan jumlah yang tersedia. Yang ketiga, resiko lebih kecil. Maksudnya emas antam dikeluarkan oleh BUMN sehingga besar kemungkinan ada bantuan pemerintah jika terjadi kebangkrutan atau hal-hal lain yang tidak terduga. Yang keempat, informasi terkait logam mulia antam lebih jelas, misalnya ada tahun produksi yang bisa mempengaruhi harga jual belinya. Kemudian mana yang lebih baik dipilih dalam investasi, emas pasar atau emas antam? Jawabannya sebenarnya sama saja, perbedaannya hanya emas antam memiliki harga yang lebih tinggi karena sertifikat dan bentuknya. Walaupun dikabarkan emas antam memiliki sertifikat internasional pemurnian biji emas hingga 99,9%, sehingga lebih dipercaya. Tapi pada buktinya emas pasar pun laku di mana-mana. Jadi Anda tinggal memilih. Jika ingin logam mulia yang bentuknya bagus dan jelas sertifikasinya, pilihlah antam. Namun harga jual belinya juga lebih tinggi. Tapi jika Anda ingin logam mulia dengan ukuran tertentu dan nggak peduli dengan bentuk atau sertifikat emas, investasikanlah uang Anda di emas pasar. Nah, sekarang apakah Anda sudah mulai siap untuk memulai investasi Anda di emas? Melihat apa yang saya paparkan tadi, maka Anda sudah lebih mengenal tentang serba-serbi emas dan sudah memahami tentang keuntungan berinvestasi emas, bukan? Nah, sekarang Anda bisa buktikan sendiri. Anda juga bisa memulai investasi emas untuk Anda sendiri dan meraih banyak keuntungan. Jika Anda merasa insight tentang emas ini berharga atau berarti, jangan lupa share kepada teman-teman Anda supaya mereka pun mendapatkan edukasi mengenai investasi emas. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, sampai jumpa di insight berikutnya.